Salut, saya Renane Anak Pungkasasi, biasa dipanggil Renane, dari Prodi Bahasa dan Sastra Prancis 2023, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Kali ini saya akan mereview sebuah karya dari Gustave Flaubert dari bukunya dari Trois Contes, dan saya akan membahas salah satu karyanya yang berjudul La Légende de Saint-Julien d'Hospitaller. Karya ini terbit pertama kali pada abad 19, tepatnya pada tahun 1877. Dan saya membaca terjemahan dari bahasa Prancis ke bahasa Indonesia yang telah diterbitkan oleh penerbit Kakak Tua. Jadi ceritanya ini tentang Santo Julien yang lahir dari kedua orang tua yang merupakan bangsawan. Ia lahir di sebuah kastil megah milik kedua orang tuanya. Nah, saat dia lahir, diadakan pesta besar-besaran untuk merayakan kelahirannya. Ada banyak orang yang datang untuk berpesta dan mendoakan Julien. Juga ada beberapa orang yang meramalkan bahwa ia akan menjadi orang yang baik dan akan meneruskan hal-hal baik yang telah dilakukan oleh kedua orang tuanya. Kemudian semakin dia bertumbuh besar, ayahnya mengajarinya untuk ikut berburu ke hutan di sekitar kastilnya. Ia diajarkan bagaimana caranya berburu bermacam-macam binatang, kemudian dihadiahi anjing pelacak, dan juga ia diajari tentang bagaimana caranya mengoperasikan bermacam-macam senjata yang akan digunakan untuk perburuan tersebut. Julien terus berburu hingga ia jarang pulang ke rumah. Ia terus berburu sendirian dan dengan didampingi anjing-anjing penjaganya. Hingga suatu saat, ia telah sampai di suatu gunung yang tinggi dengan menunggangi kudanya. Ia pun tidak tahu ia sedang berada di mana. Ia merasa bahagia setelah membunuh beberapa ekor rusa di sana. Hingga akhirnya tiba-tiba muncullah seekor rusa jantan yang sangat besar di hadapannya. Nah, rusa jantan yang besar ini tadi bagaikan manusia yang dapat berbicara. Rusa ini menyampaikan hal dan ramalan bahwa Julien adalah orang yang jahat dan terkutuk, dan suatu saat Julien akan membunuh kedua orang tuanya, ramal si rusa jantan tersebut. Kemudian ya, memang benar apa yang telah Julien lakukan adalah hal jahat karena ia telah membunuh banyak sekali binatang-binatang yang tak bersalah itu. Kemudian saat Julien kembali ke rumah, Julien terkena suatu penyakit yang merupakan dampak dari dirinya yang terkena angin malam saat berburu. Nah, saat itu pula kedua orang tuanya ini sudah mengetahui bahwa ia diramal oleh rusa jantan tadi bahwa ia akan membunuh kedua orang tuanya. Nah, dari situ Julien mulai merasa trauma jika melihat persenjataan karena ia takut ramalan itu akan menjadi kenyataan. Nah, karena rasa takutnya itu, Julien meninggalkan kedua orang tuanya dan ia memutuskan untuk pergi jauh dari kastil untuk menghindari ramalan tadi karena ia takut ramalan itu akan menjadi kenyataan. Kemudian saat Julien pergi, ia bergabung dengan pasukan serdadu dengan kemampuan bersenjatanya. Saat perjalanannya, ia banyak membantu orang-orang penting seperti Dauphin dari Prancis dan Raja Inggris. Singkat cerita, karena ia mengenal banyak bangsawan, ia dikenalkan dengan seorang wanita yang merupakan anak dari seorang bangsawan. Kemudian mereka menikah dan tinggal di kastil yang megah. Setelah mereka menjalani kehidupan pernikahannya, singkat cerita tiba-tiba istrinya mendapati ada dua orang yang sudah berumur dan berbadan bungkuk datang ke kastil mereka. Awalnya istrinya ini tidak mengetahui bahwa itu adalah kedua orang tua Julien. Istrinya akhirnya mempersilahkan mereka untuk beristirahat di kamar sambil menunggu Julien yang sedang pergi berburu. Hingga akhirnya saat Julien kembali ke kastil, ia mendapati kedua orang itu. Tapi awalnya Julien tidak tahu, ia mengira bahwa ibunya itu adalah istrinya. Namun ia terkejut ketika ada laki-laki di sebelahnya yang sebenarnya itu adalah ayahnya sendiri. Maka ia mengira bahwa istrinya telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Akhirnya ia tanpa pikir panjang menebas kedua pasangan itu yang adalah orang tuanya sendiri hingga meninggal. Di situ awalnya Julien tidak percaya bahwa yang ia bunuh adalah kedua orang tuanya sendiri. Hingga akhirnya saat pemakaman ia pergi dan meninggalkan pesan kepada istrinya untuk melaksanakan tata cara pemakaman sesuai dengan apa yang Julien tulis. Julien pergi jauh dan tidak pernah kembali lagi menemui istrinya. Ia mengembara dan pergi jauh ke desa-desa, hidup dengan mengemis dan makan dari tumbuhan di sekitarnya. Ia pergi jauh untuk mencari tempat sunyi karena ingin merenung dari kebenciannya pada dirinya sendiri. Di akhiran cerita, ia banyak membantu orang-orang dengan memberikan makanan atau hartanya. Hingga akhirnya ia bertemu dengan seorang penderita penyakit lepra atau penyakit kusta yang menyerang lewat kulit karena bakteri. Ia menolongnya. Penderita lepra itu merasa kedinginan sehingga ia meminta Julien untuk melepaskan bajunya dan memeluk orang itu agar mereka hangat. Nah,
Karena penyakit lepra ini menular lewat kulit, akhirnya Juliang juga tertular dan akhirnya mereka berdua mati. Nah, gubuk yang mereka singgahi ini digambarkan oleh Flaubert di ceritanya bagaikan terangkat ke langit, dan Juliang juga terangkat ke langit hingga bertemu wajah Tuhan Yesus Kristus yang membawanya naik ke surga. Kemudian di akhir cerita, Flaubert menyebutkan bahwa ini adalah cerita yang hampir sama persis dengan cerita Santo Juliang dalam perspektif agama Katolik, dan yang diceritakan pada catatan kelahirannya di kastil tempat orang tuanya tinggal. Kemudian jika kita refleksikan, kita bisa mengambil tentang optimisme yang dibangun oleh Juliang karena ia telah melakukan dosa besar, namun ia tetap semangat, tetap membantu orang lain, tetap ingin menebus dosa-dosanya melalui perbuatan-perbuatan baik. Nah, jika kita analisis dari penulisannya Flaubert, di sini ia seperti membahas tentang nasib dan kehendak bebas manusia. Di sini Flaubert seolah-olah mempertanyakan sejauh mana manusia memiliki kendali atas nasibnya. Juliang di sini meski ia berusaha keras untuk menebus dosa, tapi ia tetap terjebak dalam serangkaian peristiwa tragis yang seolah sudah ditentukan sebelumnya. Hal lainnya yang dapat saya analisis di sini adalah tentang kebaikan dan kekejaman manusia. Kisah ini juga menyoroti tentang dualitas manusia. Juliang yang awalnya digambarkan sebagai pemuda yang baik hati, tiba-tiba ia melakukan tindakan keji. Di sisi lain, ia juga melakukan tindakan-tindakan yang sangat baik seperti membantu orang miskin dan orang sakit. Jika kita lihat dari gaya penulisan Flaubert di sini, ia mengangkat detailisme karena Flaubert dikenal dengan gaya penulisannya yang sangat detail. Dalam legenda Santo Juliang Sang Penyantun ini, ia menggambarkan setiap adegan dengan sangat hidup, sehingga pembaca seolah-olah ikut merasakan penderitaan dan kesendirian Juliang. Kemudian Flaubert juga menggunakan bahasa yang puitis, meskipun cerita ini bertemakan tentang agama dan dosa, Flaubert menggunakan bahasa yang indah dan puitis untuk menggambarkan peristiwa-peristiwa dalam cerita. Poin lainnya adalah ironi. Ironi ini menjadi salah satu ciri khas dalam penulisan Flaubert. Dalam cerita ini, ironi terlihat jelas dalam kontras antara tindakan Juliang yang keji dengan niatnya yang murni untuk bertobat. Nah, itu tadi pembahasan singkat tentang karyanya Gustave Flaubert tentang La Légende de Saint Julien d'Hospitalier. Sekian dari saya, terima kasih, au revoir.